Businessman Opinion. Serikat Buruh mengaku akan terus demo sampai peraturan pencairan JHT total hanya di usia 56 tahun dicabut. Padahal pemerintah sudah menegaskan bahwa jika sebelum usia 56 tahun bekerja di PHK, akan ada jaminan kehilangan pekerjaan yang iurannya sepenuhnya ditanggung pemerintah dan pekerja diberikan uang cash selama 6 bulan pelatihan dan akses ke lapangan kerja baru. Apa komentar Anda mengenai ancaman aksi demo berkelanjutan ini? 6339160. Pertama adalah mengenai demo buruh. Menurut saya ya memang itu cukup penting ya menurut saya, karena JHT itu adalah memang haknya buruh, itu uang mereka, dan itu harusnya adalah menjadi menjadi haknya mereka ya, mau diambil kapan aja. Karena menurut saya sekarang ini agak susah untuk mengambil JHT. JHT itu untuk DP rumah nggak bisa, untuk DP haji nggak bisa, apalagi untuk DP mobil dan lain-lain ya, karena harus menunggu persyaratan yang lain-lain. Sementara itulah duit uang mereka, gitu aja. Jadi menurut saya ya itu harus diupayakan lah, gitu aja. Terima kasih. Preman tangkap aja, kerja nggak bisa kerja, tiap hari demo aja, tangkap aja. Negara ini mau jadi apa kalau demo terus? JHT yang namanya hari tua, suruh belajar dari SD, bisa baca nggak itu? Orang SD juga bisa baca. Untuk hari tua itu nggak punya otak itu, mau pakai hambur-hambur dan uang sekarang, padahal buat hari tua. Itu preman tangkap aja, termasuk provokator itu, pengacara yang provokator, LSM provokator, tangkap semua, baru aman negara ini. Terima kasih. Kalau saya sih mungkin kurang setuju. Ya. Emang betul tuh JHT itu, cuma kan ini rumusnya ya, membuat peraturan dimanapun saya rasa ya, masa di Indonesia doang. Jadi kalau udah A gitu loh, jangan diubah ada B, pasti ada gejolak. Apalagi urusan duit gitu loh. Kecuali ada sosialisasi dulu, dikasih waktu begitu loh. Dan menurut saya juga agak aneh, ini memang haknya si buruh, ya kan, karena uangnya itu 100% dari buruh dan pengusaha gitu, nggak ada tempat pemerintah. Jadi saya rasa kalau rumus itu dilawan, ya siapapun pasti akan bergejolak gitu, apalagi urusan perut. Ya lain cerita kalau misalnya jaminan tadi tuh di PHK gitu ya, 6 bulan dapat gaji dan lain-lain, oke. Dikasih boleh, tapi kalau nantinya dia nggak dapat juga atau gimana kan, dia tetap JHT-nya bisa cair gitu. Ya, makasih. Begini aja nih, aturannya diganti, jadi jaminan hari tua itu pemerintah yang nanggung anggaran pemerintah. Itu anggaran dari buruh jangan masukin di jaminan hari tua, jadi jaminan PHK gitu. Anggarannya yang jaminan hari tua itu dari pemerintah, jadi ini pemerintah itu anggaran dari negara APBN. Kalau anggaran yang dari buruh itu uang kamu itu dimasukin jaminan hari PHK gitu. Terima kasih. Ya ini kalau menurut saya aja, aturan baru ini harus direvisi ya, dari segi usianya itu yang terlalu ketuaan. Kita lihat aja sekarang kalau orang di PHK di Indonesia umur di atas 40, katakanlah 45 tahun, itu udah hampir nggak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan baru. Mau nggak mau dia harus membuka usaha atau wira swasta. Ya tergantung dari pencairan uang JHT itu untuk membantu. Jadi kalau misalkan dibilang ada lagi aturan JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan yang diberikan cash selama 6 bulan dan diberikan akses ke lapangan pekerjaan, yaitu sama sekali tidak membantu. Coba dipikirin aja dari usia 45 sampai ke 56, itu uangnya dari mana kalau hanya dikasih cash 6 bulan, sedangkan kalau akses ke lapangan kerja baru itu mah cuma akses aja ya, kecuali diberikan kepastian akan mendapatkan pekerjaan baru. Nah itu baru boleh dipertimbangkan. Itu aja dari saya.
Saya cuma mau berpesan aja supaya kalimatnya juga diperbaiki, bukannya serikat buruh, mungkin hanya pimpinan salah satu serikat buruh aja atau salah satu serikat buruh yang selalu minta dan mau turun demo terus, supaya kesannya nggak gede-gede banget gitu. Dan itu cuma satu kulprit aja sebenarnya. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih itu politik juga ya, karena kan udah disediakan itu jaminan kehilangan pekerjaannya. Jadi kalau di PHK ada kompensasi juga, dan selama 6 bulan terus dikasih pelatihan dan juga akses ke bidang pekerjaan yang lainnya. Jadi kalau misalnya masih demo juga, ya berarti itu ada sesuatu dan pastinya politik lah, karena semuanya sudah tersedia. Dan ini kan juga sebenarnya balik lagi ke undang-undang ya. Maksudnya undang-undangnya itu kan memang 56 tahun baru bisa diambil. Nah, kemarin itu memang Permenaker yang sebelumnya itu memang menyalahi undang-undang. Sebenarnya itu yang salah, yang sekarang yang benar gitu loh. Saya setuju dengan tadi ya. Yang pertama, nggak apa-apa demo aja. Toh memang pekerjaan itu orang satu itu memang demo. Demo kanan, demo kiri, karena ya gitulah, caleg gagal ya mau apa lagi. Yang kedua, saya dengar dari staf ahli dari Menteri Tenaga Kerja ya, dari beberapa serikat buruh yang hadir untuk pertemuan dengan Menaker, hanya satu orang itu yang tidak setuju. Ngerti kan maksudnya apa? Jadi nggak usah heran lah, karena partainya itu sudah 2 periode tidak berkuasa, jadi kantongnya kosong. Yang ketiga, wahai buruh Indonesia, pandai-pandailah memilih serikat buruh. Jangan mau digunakan untuk politik kalau nggak kepengen negeri ini berantakan. Karena tujuan mereka semua adalah menjadi Indonesia tidak tentram. Dan lagi pula apabila sampai Indonesia jadi nggak tentram, dikit-dikit demo, siapa yang mau investasi di sini? Lihat aja itu investasi di Jawa Tengah udah penuh tempatnya. Terus sekarang buka yang kedua, part kedua. Kenapa? Karena Jawa Tengah jauh lebih tentram. Makasih. Saya mau mengomentari ya, tujuan apa yang mau direncanakan oleh pemerintah itu sebenarnya baik, yaitu mengembalikan jaminan hari tua ketika orang pensiun. Tapi penyampaiannya ini dalam situasi bukan kebatinan ya, situasi kondisi di mana ya masyarakat tuh belum pulih lah dari kondisi COVID yang sekarang. Banyak orang mungkin ter-PHK. Nah, mereka kan menggantungkannya tentu pada harapannya pada BPJS ini gitu. Yang saya sesalkan adalah pemerintah tidak belajar misalnya dari undang-undang Omnibus Law. Ada kesan-kesan seperti itu loh. Jadi regulasi yang dikeluarkan itu tergesa-gesa atau kurang tepat sosialisasinya. Nah, itu yang nggak sepertinya tidak belajar dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi hal ini juga terjadi pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 ini, Permenaker. Jadi saya rasa ya harusnya buat nextnya lagi itu lebih ada gimana sih supaya undang-undang itu lebih smooth diterima. Dan juga untuk saat ini sebetulnya soal pemutusan hubungan kerja itu memang harusnya sudah dipikirkan. Cuma ya itu tadi yang ditangkap oleh sebagian besar masyarakat adalah ini menjadi nggak bisa diambil lagi dan harus mundur diambilnya pada waktu usia 56 tahun. Jadi solusi yang harusnya dipikirkan dulu tuh yang paling urgent itu adalah ini kecenderungannya orang akan ada terjadi pemutusan hubungan kerja. Nah, bagaimana antisipasi ini sebetulnya begitu? Saya kira begitulah.
Terima kasih. Saya mau mengomentari, Menteri Tenaga Kerjanya nggak punya pekerjaan kali ya. Dalam suasana COVID begini bikin gaduh aja. Semua energi bangsa ini terkuras. Baik pekerja maupun pengusaha jadi nggak konsentrasi untuk berkembang. Dan seperti ini adalah sesuatu yang konyol saya rasa ya. Setingkat menteri tapi efek yang akan dihasilkan atau apa itu negatif. Jadi sia-sia semua itu usaha untuk mengembangkan perekonomian semua lini menteri atau apa. Kegaduhan ini memunculkan suatu negatif lagi untuk semua pekerjaan pemerintahan sekarang. Saya nggak tahu apakah ini terkait motif politik atau ada sesuatu yang disembunyikan. Misalkan dana itu dipakai untuk kemana nantinya, karena kan itu bisa kita hubungkan dengan yang lain-lain lah. Jadi saya rasa Menteri Tenaga Kerjanya itu bukan menciptakan lapangan kerja, tapi menghilangkan pekerjaan dengan menimbulkan kegaduhan yang menciptakan negatif ekonomi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.